Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Agung. Saya dari kelas 3B Bahasa Inggris. Sini saya akan menjelaskan tentang cabang olahraga panahan. Olahraga panahan adalah salah satu olahraga tertua yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Sejarah busur dan anak panah terjalin dalam sejarah umat manusia. Panahan awalnya muncul sebagai teknik berburu dan kemudian untuk peperangan. Bukti paling awal tentang memanah adalah mata panah yang terbuat dari batu api yang berasal dari sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi. Mungkin saja manusia purba sudah menggunakan busur dan anak panah lebih awal. Gaya peralatan dan teknik yang khas berkembang di hampir setiap wilayah di dunia. Di Asia, di mana prajurit sering kali menunggang kuda, busur komposit yang lebih pendek menjadi populer. Sementara busur panjang yang terbuat dari pohon beo membuat Inggris menjadi kekuatan militer sepanjang abad pertengahan. Komunitas besar pemanah yang menembakkan busur tradisional masih aktif hingga saat ini. Panahan menjadi usang dalam peperangan dengan munculnya bubuk misiu dan dengan cepat berkembang menjadi olahraga. Kompetisi memanah pertama yang dapat kita kaitkan dengan zaman modern diadakan di Finsbury, Inggris pada tahun 1583 dan diikuti oleh 3.000 peserta. Panahan pertama kali ditampilkan di Olimpiade modern dari tahun 1900 hingga 1908 dan pada tahun 1920. Panahan dunia didirikan pada tahun 1931 atau World Archery didirikan pada tahun 1931 untuk mengamankan tempat permanen olahraga ini dalam program tersebut yang dicapai pada tahun 1972. Lalu ada panahan di Olimpiade, Paralimpiade, dan pertandingan dunia. Panahan ditampilkan dalam program Olimpiade pada tahun 1900, 1904, 1908, dan 1920. Panahan kembali ditampilkan pada tahun 1972 setelah jeda 22 tahun dan tetap menjadi program sejak saat ini. Para atlet berkompetisi dalam acara panahan sasaran dengan busur recurve di Olimpiade. Pemenang Olimpiade panahan terbanyak adalah Hubert van Innis dari Belgia, termasuk hasil dari era awal, dan Kim So-nyung dari Korea dan Daryl Pace dari Amerika Serikat adalah satu-satunya pemanah yang memenangkan gelar individu Olimpiade 2 kali, dan Korea adalah negara panahan paling sukses di Olimpiade. Kemudian panahan telah ditampilkan dalam program Paralimpiade sejak edisi pertamanya pada tahun 1960 dan berakar pada sejarah gerakan Paralimpiade yang telah digunakan oleh Dr. Ludwig Guttmann sebagai kegiatan rehabilitasi di Rumah Sakit Stoke Mandeville di Inggris, di mana versi awal panahan acara tersebut diadakan. Atlet yang mengalami gangguan berkompetisi dalam acara Paralimpiade panahan dengan busur recurve dan kompon di Paralimpiade. Lalu panahan telah ditampilkan dalam program pertandingan dunia sejak tahun 1985. Pemanah recurve dan barebow berkompetisi dalam acara panahan lapangan hingga tahun 1995 ketika busur majemuk ditambahkan. Pada tahun 2013, kompetisi gabungan diubah menjadi disiplin target panahan. Lalu Morgan Lundin adalah pemanah yang paling banyak pemanah paling menang di Olimpiade dunia. Setelah memenangkan acara panahan lapangan setelah memenangkan World Archery kategori putra gabungan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1993, 1997, dan tahun 2005. Lalu ada induk organisasi olahraga panahan. Dalam
induk organisasi panahan yaitu bernama World Archery Federation. Organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1931 di Polandia dengan bantuan dan dukungan dari beberapa negara seperti Hungaria, Italia, Amerika Serikat, Polandia, dan Perancis. Sampai akhirnya tahun 2015, mereka berhasil mengumpulkan anggota sekitar 156 orang. Jumlah tersebut tentunya terus bertambah pesat sampai saat ini. Di Indonesia sendiri, olahraga panahan ini juga punya naungan induk organisasi yang bernama Perpani atau Persatuan Panahan Indonesia. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tahun 1953, tepatnya di Yogyakarta. Lalu di mana Sri Paku Alam yang ke-8 menjadi ketua pertama pada saat itu. Genap sekitar 6 tahunan, akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan kita pada tahun 1959 di Oslo, Norwegia. Di tahun yang sama, Indonesia juga mulai bergerak untuk memajukan olahraga panahan dengan menyelenggarakan kejuaraan nasional panahan atau yang bisa kita sebut dengan Kejurnas Panahan. Pertama kalinya di Surabaya. Dari sanalah akhirnya semakin banyak berkembang organisasi sebagai naungan pecinta olahraga panahan di berbagai kota manapun, desa seluruh tanah air. Selanjutnya yaitu adalah teknik dasar memanah. Nah, untuk tekniknya sendiri itu ada empat cara. Itu posisi pertama yaitu posisi stand. Nah, si kakinya ini tuh harus sejajar dengan bahu kita ini. Supaya ketika kita nembak nanti nembaknya itu biar bisa sinkron dan laju anak panahnya itu benar dan juga tidak akan kemana-mana. Lalu yang kedua ini posisi stand seperti ini, kaki di sini. Nah, untuk menyimpan busurnya itu taruh di kaki kiri. Ini saya ini untuk informasi juga, ini saya menggunakan busur standar. Lalu yang kedua, tengok ke arah target, bukan ke arah bukan ke arah yang lain ya ini. Lalu yang ketiga itu teknik ketiga yaitu angkat. Nah, untuk mengangkat busurnya sendiri itu si kedua tangan itu harus sejajar dengan mata supaya ketika saat kita tarik itu tangan kita tidak akan berat pada saat menarik busur seperti itu. Dan yang terakhir setelah ini kita tarik. Nah, ketika kita narik, misalkan si talinya itu atau stringnya ini nempel di ujung bibir dan ujung hidung. Nah, ujung hidung. Untuk yang standar posisinya seperti ini. Dagunya, tangannya di bawah dagu dan jempolnya masuk. Dan yang untuk khusus yang berbau tuh taruhnya di ujung pipi atau ujung bibir ini. Nah, ini untuk yang berbau. Lalu gerakan terakhir adalah rilis atau melepaskan anak panah. Nah, untuk bagi yang masih belum paham, ketika melepaskan anak panah itu jangan sampai si anak panahnya itu ngulur gitu untuk melepaskannya. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh sekali dalam laju si anak panahnya itu sendiri. Misalkan gini, kita kan bidik target tengah misalkan. Nah, kita tuh cara melepasnya tuh seperti ini, digaruk ke belakang. Garuk.
jangan sampai ketika ngelepasnya tuh ngulur kayak gini ke depan atau gak keluar, itu jangan sampai, karena itu sangat pengaruh sekali dalam laju arah anak panah itu sendiri. Asli itu kita pakai maksudnya Kapatnya panite 50 megapiksel itu kita pakai jadi anggar dulu. Perlu diingat saat kita mencoba untuk latihan menarik narik busur itu kita jangan sampai sembarang untuk melepas si stringnya sendiri. Karena apa? Karena itu bisa membuat si limnya atau batang busurnya itu bisa menjadi patah. Jadi kalian cukup seperti ini. Kalian seperti ini. Tarik, tunggu yang berbau gini, tutup, ditutup ya ini. Jangan sampai ada seperti ini. Itu jangan sampai, karena apa, bisa patah ini. Mungkin itu saja dari saya dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.